بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan alam jin atau seluk-beluk alam jin dan syaitan. Yang kita ambil pembahasan ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu beberapa dari tempat tinggal jin. Kita sudah sebutkan yaitu diantaranya jin itu terkadang mereka sangat suka di gua, ada juga yang mereka tinggalnya di hutan ataupun di pegunungan, dan ada juga yang mereka tinggalnya itu di kamar mandi. Makanya ketika kita memasuki ataupun ingin buang hajat ke toilet ataupun ke WC ataupun ke kamar mandi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang mana ketika kita membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita ketika kita berada di kamar mandi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jin laki-laki
dan jin perempuan. Ya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita memasuki kamar mandi. Ya. Karena sudah pasti ya, seseorang ketika memasuki kamar mandi itu pasti akan membuka auratnya. Sehingga ya, jangan heran jika ada ya, nantinya ya gangguan jin, ya jin tersebut jatuh cinta kepada orang tersebut. Karena jin tersebut sering melihat auratnya ketika di kamar mandi, sehingga sampai-sampai membuat jin tersebut jatuh cinta kepada manusia tersebut. Dan ini ya banyak kejadian yang seperti ini. Banyak kejadian yang seperti ini, ya jin ini jatuh cinta kepada manusia tersebut, sehingga ya manusia tersebut ketika ingin menikah terkadang ya jin berusaha untuk menggagalkan pernikahannya tersebut. Ya bisa dengan diganggu orang yang ingin menikahinya, ya ataupun dengan dirubah pandangannya sehingga ketika melihatnya wajahnya menjadi jelek, ya ataupun dengan ya, perkara-perkara yang lainnya dengan cara-cara yang lain. Ya. Kemudian di kesempatan sebelumnya juga kita sudah membahas, yaitu ya berkaitan dengan ya jin juga terkadang mereka tinggal di lubang-lubang yang ada di tanah. Ya, di saluran-saluran air ya ataupun di lubang-lubang tanah yang ketika misalnya kemarau ya di situ ada retakan-retakan tanah ya ataupun memang lubang-lubang ya sehingga jin tersebut tinggal di tempat tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna ahadukum fi juhrin. Janganlah sekali-kali kalian kencing ataupun buang air kecil di dalam lubang. Maka kemudian para sahabat yang lainnya bertanya kepada Abu Qatadah. Qalu li Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil juhri. Maka kemudian ya ditanya apa yang membuat dibenci ataupun dilarang kencing di lubang. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, qala yuqalu innaha masakinul jin. Sesungguhnya itu adalah merupakan tempat tinggal jin. Ya, dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberitakan kepada kita bahwasanya lubang-lubang yang ada di tanah ya bisa jadi jin-jin ini mereka tinggal di lubang-lubang tersebut. Ya, sehingga ya kita dilarang untuk buang hajat di lubang-lubang tersebut. Ya, makanya terkadang ya, kalau jin yang dia berada di lubang tersebut itu gangguannya terkadang ini adalah dari jin balas dendam, ya, jin marah ya kepada orang tersebut ya karena rumahnya itu diinjak ataupun rumahnya tersebut dibuat jadi tempat buang kotoran manusia ya sehingga jin-jin tersebut marah kepada manusia dan terjadilah ya kesurupan ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Makanya kita harus ya berhati-hati ya ketika kita ingin buang hajat ya dan jangan lupa membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan jenis-jenis bangsa jin itu sendiri. Ya. Jin itu ada 3 jenis. Ya. Jadi di buku ini disebutkan jin itu ada 3 jenis. Ya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'labah Al-Khushani, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jinnu salasatu asnafin sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jadi jin itu ada 3 jenis. Ya. Jin yang pertama, jin yang memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang di udara. Ya. Wa sinfun hayatun wa aqarib.
Dan jin yang kedua adalah jin yang berupa ular dan kalajengking. Kemudian jin yang ketiga, wasinfun yahilluna wa yad'anuna. Dan jin yang ketiga adalah jin yang menetap di suatu tempat ataupun lalu pindah-pindah ke tempat yang lainnya. Ya, jadi jin yang terakhir ini jin yang tidak memiliki tempat, sehingga dia berpindah-pindah ya ke mana saja yang dia sukai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pembahasan berkaitan dengan 3 jin ini ya akan kita bahas setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga jin inilah ya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini nanti akan ada ya pembagiannya. Ya tentunya di setiap daerah ini memiliki bagian ataupun penyerupaan tersendiri. Ya akan tapi ya jin yang 3 ini adalah jin yang intinya seperti itu ya, inti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, yaitu jin yang dia memiliki sayap ya, sehingga dia bisa terbang di udara. Dan jin ini juga adalah jin yang dia memberi bantuan kepada para dukun. Jadi para dukun mereka mendapatkan informasi ataupun berita-berita itu dari jin yang jenis ini. Karena apa? Jin inilah dia yang mencuri dengar berita dari langit. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Ya. Faman yastami'ul an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit ya, ataupun mereka memiliki tempat duduk di langit ya, pos-pos di langit. Ya. Tujuannya apa? Ya, untuk mendengarkan ya berita-berita, informasi dari langit. Ya. Karena apa? Karena setiap hari itu akan ada kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, ataupun setiap tahunnya itu akan ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk ketentuan takdir-takdir manusia yang ada di dunia. Jadi mereka mencoba mencuri dengar ya berita-berita yang seperti ini dan akan disampaikan kepada wali-walinya. Ya. Jadi wali ini bukan hanya waliullah saja ya, bukan hanya wali Allah saja, akan tapi ada juga namanya itu wali syaitan. Ya, wali syaitan inilah dia para dukun ya, para tukang ramal ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mencuri berita tersebut ya, pada waktu itu mereka memiliki pos-pos di langit ya, akan tetapi sekarang ya, barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu, tentu mereka akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakar mereka. Ya, jadi mereka akan mendapatkan ya lemparan-lemparan bintang ya, lemparan-lemparan panah api kepada mereka ketika para jin ini mencuri dengar berita dari langit. Ya, makanya terkadang mereka mendapatkan informasi. Ya, mereka mendapatkan satu informasi ya, akan tapi dengan satu informasi ini mereka tambah-tambahi sampai
100 informasi. Ya, dari mana asalnya? Ya, tentunya adalah dari kedustaan-kedustaan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh para jin tersebut, oleh setan-setan tersebut. Ya. Jadi setan-setan tersebut ya mereka sangat suka berdusta. Ya, sangat suka berbohong. Ya. Makanya ketika dukun tersebut yang meramal seseorang, ya kamu hari ini akan mendapatkan rezeki ini, ya maka terkadang perkataannya ini benar, tapi hanya satu ini saja yang benar. Tapi dengan satu ini yang benar, ini yang menjadi heboh, ya menjadi viral seperti itu, menjadi ramai, menjadi terkenal gara-gara satu ramalan yang benar ini, akan tapi ya kesalahan-kesalahan, kedustaan yang sampai 100 ini tertutupi dengan satu kebenaran ini. Ya, inilah yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, banyak manusia ya yang ditipu, yang dibohongi oleh para dukun, ya, oleh para tukang ramal, oleh para orang-orang yang kita katakan tidak normal, ya, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Ini mereka membohongi ya karena memang orang-orang kita ya ataupun manusia saat ini mereka ya tidak mengetahui akan kalau mereka ini dibohongi, didustai oleh para dukun, ya oleh para tukang ramal ini. Ya. Makanya ya, kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa mempelajari ilmu agama ini agar tidak mudah untuk dibohongi, ya agar tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh para dukun tersebut. Ya, karena ini menjadi ladang bagi mereka ya ketika membohongi manusia. Ya. Dan kalau dia tidak berkaitan dengan kesesatan, ya walaupun secara apanya mungkin kita maklumi seperti itu, tapi ini adalah berkaitan dengan kesesatan sehingga membuat ya mereka terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya ke jenis ya jin ataupun jenis setan yang kedua ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ya, datang saja ke dukun saja sudah dilarang, ya, mendatangi saja sudah dilarang, ya kan, bagaimana lagi ketika kita bertanya kepada dukun tersebut. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, "Man atakahinan ya fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun ya kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya maka ya, dia telah kufur ya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal salatahu arba'ina yauman. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun para tukang ramal, ya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, dia tidak membenarkannya tapi hanya bertanya saja, ya, maka lam yuqbal salatahu arba'ina yauman. Ya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Jadi inilah ancaman yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendatangi para tukang
dusta tersebut, ya tukang pendusta tersebut, ya yaitu para dukun. Ya, para dukun ini tukang pendusta. Ya, padahal cuma satu yang benar, ya akan tapi kedustaannya itu ya ada sampai 100 lebih. Ya karena dia mendapatkan informasi dari jin yang dia terbang di udara. Ya, dan dia mendapatkan satu informasi, akan tetapi yang disampaikan kepada dukun tersebut itu adalah 100 informasi. Ya, ini kan sudah pasti jin tersebut mengada-ada. Dalam kitab Qaulul Mubin ya fi alamil jin disebutkan bahwa jin yang bisa terbang itu cenderung lebih ringan. Ya. Kemudian jin ini cenderung ataupun lebih mudah keluar masuk tubuh manusia karena dia tubuhnya ini ringan sehingga sangat mudah keluar masuk dari tubuh manusia. Apabila seorang tersebut terkena gangguan jin, ya maka proses ya penyembuhannya itu tidak terlalu sulit, ya tidak terlalu sangat mudah untuk mengeluarkan jin yang jenis ini, yang dia hanya memberikan informasi kepada dukun tersebut. Ya, dan dia tidak akan sanggup ya untuk ya menahan ya serangan-serangan dari ayat-ayat Allah dan zikir ruqyah ketika jin tersebut merasuki si pasien tersebut. Ya, karena mereka ini adalah jin-jin yang mereka sebetulnya bukan untuk mengganggu, tapi mengganggunya ini terkadang karena diminta oleh dukun tersebut. Makanya ini dia akan mudah seperti itu. Karena memang dia diminta sehingga kalau disuruh pergi ya pergi seperti itu, tidak terlalu sulit. Ya. Itu ya yang disebutkan ya. Kemudian jin jenis yang kedua yaitu wasinfun hayatun wa aqarib, yaitu jenis yang kedua adalah jin jenis ular dan kalajengking. Ya, ular dan kalajengking ya ini adalah jelmaan ya dari jin tersebut. Ya, jadi jin ya walaupun dia berbentuk ular tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjelma menjadi yang mereka inginkan. Ya, makanya ada nanti ya biasa kalau kita mungkin sering ataupun melihat televisi ada siluman ular. Nah, ini dia dari jenis jin yang ini. Ya, dia dari jenis jin yang ini. Ya, tapi jin-jin yang lain tidak menutup kemungkinan juga mereka merubah wujudnya itu menjadi ular. Ya, tapi bukan ular, bentuk aslinya bukan ular. Tapi kalau jin yang dia dari jenis ular ini, ya dia memang bentuk ular kemudian berubah menjadi manusia ataupun berubah menjadi ya bentuk-bentuk yang lain yang dia inginkan. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya melarang kita ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah itu dilarang untuk langsung dibunuh. Ya, akan tapi kita beri peringatan terlebih dahulu kepadanya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya la taqtulul jinnan illa kullu ibtarazi tiftafaitaini ya fa innahu yuskitul walad wa yudhibu al basar faqtuluhu. Ya. Jadi di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita ataupun melarang kita janganlah ya langsung membunuh ular yang ada di dalam rumah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-ciri, ya ciri-ciri jin yang boleh langsung kita bunuh. Ya, yaitu disebutkan kecuali setiap ular yang terpotong ekornya ataupun yang pendek ekornya dan memiliki 2 garis di punggungnya. Karena apa? Karena ular itu adalah jin ya yang dapat menggugurkan kandungan dan dapat membutakan mata, ya faqatuluhu, maka bunuhlah ia. Nah, jadi di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita jangan langsung membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Ya, akan tapi kita beri peringatan. Ya, kita beri peringatan terlebih dahulu kepada ular tersebut, ya wahai ular, keluarlah. Kalau kamu dari jenis jin, keluarlah. Tapi kalau dari ular biasa, ya kita beri peringatan tersebut, dia tidak akan keluar. Ketika itu boleh langsung kita
membunuhnya ataupun kita usir saja dengan kayu terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua jenis ya gangguan jin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.